Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran pendalaman fisika. Hari ini kita akan membahas soal USBN Fisika 2019 nomor 6. Berikut ini soalnya. Sebuah bola dilemparkan dari atas menara masjid dengan lintasan seperti tampak pada gambar. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka jarak X adalah titik-titik meter. Oke, dari gambar bisa kita buat diketahui. Di sini ada 135 meter. Maka itu bisa kita sebut dengan ketinggian ya. Karena soal ini tentang gerak jatuh bebas, maka lambang ketinggiannya yaitu Y. Kita buat di situ Y0 karena ketinggian awal. Y0 sama dengan 135 meter. Lalu di sini ada sudut 37 derajat. Maka itu kita lambangkan dengan theta. 37 derajat. Lalu ada di sini satuannya meter per sekon. Maka itu satuan dari kecepatan. Kita lambangkan dengan V0, kecepatan awal, 50 meter per sekon. Lalu ada lagi percepatan gravitasi bumi, 10 meter per sekon kuadrat, maka itu nilai dari G, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah jarak. Jadi kita buat ditanyanya X. Nah, itu yang ditanya. Kita lanjut ke jawaban. Sebelum kita masuk jawab, perhatikan dulu gambarnya. Di sini ada sudut. Maka jika ada sudut, kita harus uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita uraikan. Kita gambar misalkan seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini sumbu Y-nya ya. Oke, kita ulang. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada kecepatan 50 meter per sekon dengan sudut 37 derajat. Di sini 37 derajat. Nah, diingat lagi pelajaran sebelumnya ada sin dan cos. Sin itu depan bagi miring. Kalau cos samping bagi miring. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, sebentar. Nah, ini yang berwarna hitam ini, garis lurus tegak ini sama seperti dengan garis di sumbu Y. Maka bisa kita buat Y itu memakai sin di sini. Kenapa sin? Karena depan bagi miring, depannya sudut dibagi dengan yang miring. Nah, kalau yang X ini kan samping sudut, maka X-nya pakai yang cos. Maksudnya pakai itu nanti di sini jadinya nilai X-nya itu nanti jadinya V0 cos theta, atau yang di sini jadinya V0 sin theta. Nah, biar lebih jelas kita uraikan lah. Jadi sini kita buat V0x terhadap sumbu X ya, kecepatan terhadap sumbu X, maka kita masukkan V0 X tadi pakai cos, maka V0 dikali cos theta. Nah, berapa nilai V0 tadi? Yang diketahui kita lihat 50. Oke. Maka kita buat 50 dikali cos tetanya tadi 37 derajat. Nah, kita cari di kalkulator.
cos 37 derajat itu berapa? Ternyata hasilnya 0,8. Maka jadinya 50 dikali 0,8. Maka hasilnya adalah 40 meter per sekon. Sudah dapat nilai V0 X-nya. Nah, kita lanjut V0 Y. V0 Y. Nah, V0 Y tadi pakai yang sin. Jadi V0 dikali sin theta. Nilai V0 tadi 50 dikali sin 37 derajat. Nah, sin 37 derajat dicari di kalkulator itu 0,6. Maka 50 dikali 0,6. Maka hasilnya adalah 30 meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk ke rumus gerak jatuh bebasnya untuk mencari nilai X-nya atau mencari jaraknya. Rumusnya itu kalau di gerak jatuh bebas, Y sama dengan Y0 ditambah V0 Y dikali T dikurang 1/2 G T kuadrat. Nah, kenapa di sini tandanya kurang? Karena kalau di gerak jatuh bebas berarti arah percepatannya ke bawah, makanya dia negatif. Dia hampir sama seperti rumus di GLBB, hanya bedanya kalau GLBB itu nilainya bukan Y di sini, tapi X. Kita ganti ya, karena di gerak jatuh bebas kita ganti dengan simbol Y. Dan kalau di GLBB itu tandanya tambah 1/2 AT kuadrat. Nah, sekarang kita ganti di gerak jatuh bebas itu rumusnya menjadi dikurang setengah GT kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya sekarang. Nilai Y tadi tidak ada, kita anggap 0, sama dengan nilai Y0, kita lihat tadi 135. Oke, kita buat 135 ditambah V0 Y tadi sudah dapat 30 dikali T dikurang 1/2, G nya tadi 10, T kuadrat. Nah, sekarang kita buat lagi 0 sama dengan 135 ditambah 30 T setengah dari 10, maka hasilnya min 5 T kuadrat. Nah, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan min 5 ya. Jadi 135 bagi min 5, 30 bagi min 5, min 5 juga bagi dengan min 5. Oke, 135 bagi min 5. Ini kita buat dulu 0. 0 sama dengan 135 bagi min 5 itu 20 min 27 ya. Nah, atau lebih mudahnya kita balik aja dari T kuadrat, kita selesaikan. Oke, sebentar. Nah, kita kerjakan dari T kuadrat ya. Min 5T kuadrat dibagi min 5, maka hasilnya T kuadrat. 30T dibagi min 5, maka hasilnya min 6T. 135 dibagi min 5, maka hasilnya dikurang 27 sama dengan 0. Nah, sudah dapat persamaan kuadrat. T kuadrat dikurang 6T dikurang 27 sama dengan 0. Maka kita cari nilai dari T-nya. Kita buat ulang di sini. Jadi T kuadrat dikurang
6T dikurang 27 sama dengan 0. Nah, 27 itu perkaliannya hanya 9 dikali 3. Nah, kita buat sini T, ini T. Kita masukkan angkanya 9 dan 3. Sekarang kita tentukan tandanya. Karena di sini itu kurang, berarti angka yang besar itu harus minus dan yang kecil berarti positif. Maka di sini kurang, ini tambah. Karena hutang 9 dibayar 3 pas, jadinya masih hutang 6. Ini sama dengan 0. Maka nilai T-nya T dikurang 9 sama dengan 0. Maka nilai T sama dengan 9. Yang satu lagi T ditambah 3 sama dengan 0. Maka nilai T sama dengan min 3. 3 pindah ke sebelah jadinya min 3. Jadi T yang kita pakai itu sudah pasti nilainya yang positif ya, yang 9. Sekarang kita cari nilai X-nya. Seperti rumus kecepatan biasa, P sama dengan S per T. Nah, di sini kita ganti S-nya itu dengan X. Maka mencarinya X sama dengan V dikali T. Nah, V-nya ini kita pakai yang V0X. V0X dikali T. Nah, kita lihat lagi tadi nilai V0X-nya sudah dapat 40. Nah, maka kita masukkan 40 dikali dengan T-nya 9 yang tadi diketahui, yang kita cari ya. Maka 40 kali 9 dapatlah 360 meter. Maka jawabannya yang D. Nah, itulah penjelasan soal USBN nomor 6. Semoga bisa dipahami. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.